tos beres ka bumi. Tos beres ka bumi ka ditu. Di ruang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap ikhwan, akhwat, ashab, ahbab, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat dimanapun berada, rahimakumullah. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah, ada dalam kasih sayangnya, ada dalam ridhonya dan cintanya, ada dalam ampunannya, ada dalam petunjuknya dan pertolongannya, ada dalam nikmatnya dan jaminannya di dunia, di kubur, dan di akhirat kelak. Kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan kembali dalam majelis yang agung, di tempat yang mulia, di bulan yang agung. Majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis maulid, majelis doa. Dengan niat mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan agama, mengagungkan Quran dan sunnah, mengagungkan ilmu Allah dan pengamalannya dan niat-niatnya dan akhlakul karimahnya dan kalimat thayyibahnya dan dakwahnya, ta'limnya, tablignya kita agungkan, dan niat mengagungkan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niat mengagungkan risalahnya beliau, niat mengagungkan Isra Mi'rajnya beliau, dan juga niat mengagungkan bulan Rajab dan bulan-bulan yang agung yang lainnya, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan niat mengagungkan semua syiar-syiar Allah, niat mengagungkan para rasulnya Allah, para nabinya Allah alaihimus salatu wassalam, dan juga para malaikatnya Allah alaihimus salatu wassalam, niat mengagungkan para wali-walinya, para ulamanya, para syuhada dan para sholihin, niat mengagungkan majelis-majelis yang dimuliakan oleh Allah, majelis ilmu, majelis zikir, dan tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah.
Kita sekarang akan meneruskan pembahasan daripada kitab Risalatul Mu'awanah yang disusun oleh Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibadi wal Bilad Sayyiduna wa Maulana Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa radah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bihadzal kitabi khususan wa lana walil muslimina jami'a. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum radhiyallahu anhu haitsu qala, dalam halaman 19 di sini ya. Mungkin beda, yang beda cetakan, beda halaman. Yaitu wa yushtaratu itu. Kita masih membahas tentang wasiat Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu adalah meluruskan niat, mengikhlaskan niat karena Allah, dan juga mengoreksi niat kita dan bertafakur di dalam niat sebelum kita masuk kepada medan pengamalan, agar amal kita mendapatkan penerimaan dari Allah dan ganjaran yang luas, karena ganjaran yang luas sesuai dengan luasnya niat. Satu amal dengan banyak niat menjadi banyak pahalanya dari setiap niat-niat yang berbeda-beda, padahal amalnya satu. Maka seyogyanya dalam melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah agar memasang niat dulu ya, dan mengoreksi hati, jangan sampai ada riya dalam hati. Harus diyakinkan keikhlasannya karena Allah, dan juga agar diperbanyak niatnya. Lalu di dalam adat istiadat, kebiasaan dalam kehidupan kita pun, dalam perkara yang mubah, yang boleh, tidak diwajibkan, tidak disunnahkan, tidak diharamkan, tidak dimakruhkan, ini juga seyogyanya dipasang niat ya, yang dihubungkan kepada ibadah, agar perkara yang mubah itu menjadi ibadah. Seperti halnya kita mau makan, jangan lupa niat supaya ya, niat mengambil kekuatan ya untuk taat kepada Allah, untuk melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah ya. Kalau kita punya istri, punya suami juga, kalau makan itu, minum itu diniatkan agar setoran lancar. Agar apa? Setoran lancar ya. Jadi jangan heran kalau yang punya istri 2 atau lebih, makan minumnya lebih gembul, lebih banyak ya kan? Kenapa? Karena setorannya banyak
Jadi makan, minum, kalau yang punya istri, yang punya suami harus diniatkan ya untuk memenuhi ya kewajiban kepada istrinya, kewajiban kepada suaminya. Jadi jangan sampai ngaleh-leh ya, jangan sampai ngaleh-leh gara-gara kurang makan ya kan, atau gizinya kurang. Malah harus ditambah dengan banyak minum madu ya, itu madu itu menguatkan, Masya Allah, menguatkan dan tidak ada efek samping itu minum madu itu ya. Allah. Al-Imamul Haddad berkata, wa yushtaratu li sidqin niyah, dan disyaratkan bagi kejujuran niat ayyakuna biha al-amal, disyaratkan harus ditindaklanjuti dengan amal. Kalau niat yang tidak dilanjutkan kepada pengamalan, ini tidak jujur nih orang ya, tidak jujur. Faman yatlubul ilma mathalan, maka orang yang mencari ilmu, contohnya ini, wa yaz'umu anna niyatahu fi tahsilihi, dan dia ini wa yaz'umu, harusnya wa yazimu ya, ini terbalik kayaknya ini terbalik. Za'ama ada azama gitu kan, ada za'ama ada azama. Kalau za'ama yazumu menyangka, kalau azama mengazam kan. Coba dikasih tanda ini wa yazumu ini barangkali ini terbalik ini. Faman yatlubul ilma mathalan, maka orang yang mencari ilmu, contohnya waya zimu gitu kan, waya zimu ain duluan, waya zimu, dan mengazam dia, bermaksud dia annaniyatahu fi tahsilihi, kepada sesungguhnya niatnya di dalam menghasilkan ilmu tersebut, ayya'mala, dan niatnya mengamalkan ilmu, dan wa yu'allima, lalu juga setelah bisa mengamalkan, niatnya mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Nah, fa illam yaf'al, maka jika dia tidak melakukan dzalika, kepada itu yang telah dimaksudkan oleh dia ketika mencari ilmunya, ingdat tamakkuni minhu, ketika dia memungkinkan alias mampu daripada mengamalkannya, minhu itu daripada mengajarkannya kepada yang lain. Nah, dia mampu sebetulnya setelah mencari ilmu ya, niatnya tadi apa? Saya niatnya mencari ilmu ya untuk amal, untuk juga diajarkan kepada yang lain. Setelah selesai mencari ilmu sudah dapat, nah, mampu mengamalkannya, mampu juga mengajarkannya kepada yang lain, namun tidak melakukan itu. Nah, faniyatuhu, maka niat dia yang tadi, yang awal, ghairu shadiqah, tidak jujur ini, tidak benar ini niat yang tadi kan.
namanya omdo. Istilah kita namanya omdo, gitu kan? Dari awal niatnya baik, niat mencari ilmu untuk mengamalkannya, untuk berdakwah atau untuk menyebarkannya, mengajarkannya kepada yang lain. Ilmunya udah dapat, amalnya tidak, dakwahnya juga tidak, mengajarkannya kepada yang lain tidak. Ini niat yang tadi itu tidak benar, alias apa? Omdo. Wakaman, dan seperti orang yatlubu ad-dunya, mencari dunia, bisnis. Ada yang bisnis, ada yang pokoknya cari duit lah dengan berbagai cara. Wa ya'zimu, dirubah lagi ini wa yaz'umu, ini wa yaz'umu, tolong dikasih tanda. Wa ya'zimu, dan dia bermaksud dengan bisnisnya itu, dengan cari duitnya itu, annahu, kepada sesungguhnya dia, innama yatlubuha, tiada lain dia mencari dunia itu, li ajlil istighnai 'anin nas, karena agar sugih dari orang-orang, artinya agar tidak meminta kepada yang lain, agar tidak membutuhkan kepada yang lain. Dan juga di samping itu niatnya wattasadduqi, li ajli tasadduqi, wattasadduqi, niatnya agar bisa sodakoh, alal muhtajin, kepada orang-orang yang membutuhkan, wa silatil aqrabin, dan juga menyambungkan kebaikan kepada orang-orang terdekat. Fa illam yaf'al dzalika, maka jika orang tersebut tidak melakukan hal itu, seperti yang diniatkan sebelumnya, indal qudrati alaihi, ketika dia mampu melaksanakannya, fala athara liniyatihi, maka tidak ada pengaruh bagi niatnya. Artinya niat yang awal tidak ada pengaruhnya. Niat yang pertama cari duit itu ingin banyak sodakoh, udah dapat duit, sodakohnya kagak, kan? Saya cari duit agar saya bisa membantu saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya yang miskin, yang fakir, atau membantu anak yatim. Udah dapat duit, ternyata kagak, kan? Saya dapat duit, saya cari duit, berniat apa? Ingin berjuang di jalan Allah umpamanya, berjuang bersama para ulama, mau ikut dalam perjuangan dakwahnya ulama, dengan hasil bisnis saya udah dapat uangnya, ternyata tidak dilakukan. Nah, ini apa pengaruh niat yang tadi itu apa, kan? Gak ada pengaruhnya niat yang tadi. Ini omdo namanya. Ini omdo namanya. Nah, saya mau beli motor buat ngaji, kayak yang iya aja, mau beli motor, mau minta doa, ya doakan, saya pingin kebeli motor, pingin kebeli mobil buat ngaji, itu kan sekarang kan musim hujan, kalau pakai motor saja aduh ribet, apalagi bawa keluarga, pingin bawa tetangga, pingin bawa teman, itu kan, menolong mereka. Udah beli mobilnya, beli motornya, giliran musim hujan capek basuhin mobil, kan?
Akhirnya mobilnya tidak dipakai. Mobilnya tidak dipakai. Nah, ini namanya apa? Omdo. Yang lain ya, yang mau ikut ngaji nggak dibawa. Nah, ini omdo namanya ya. Nah, jadi ingat ini ya. Kata-kata wasiat Imam Abdullah bin Abdul Haddad, ingat ini. Nah, jadi kalau niat itu harus jujur. Ya, niat ibadah itu harus jujur sampai ujungnya. Ya, harus benar-benar jujur sampai ujungnya. Keikhlasan itu dari mulai awal sampai akhirnya harus terus ikhlas. Allah wan niyatu, dan bahwasanya niat, kata Imam Abdullah, la tu'athiru, tidak memberikan pengaruh, fil ma'asi, di dalam maksiat-maksiat, syai'an, kepada suatu perkara pun. Kama anna tathira, seperti mana sesungguhnya mensucikan, la athara lahu, tidak ada pengaruhnya, fi najsil aini, dalam najis ain ya. Begitu pula ketika kita berniat dalam maksiat, ini tidak ada pengaruhnya walaupun niatnya baik ya, niatnya baik, maka ini tidak ada pengaruh. Saya meniduri janda itu ya karena saya ingin membahagiakan dia, ya, gitu kan? Niatnya bagus, membahagiakan itu ibadah, gitu kan? Ya, bagus. Ini tidak boleh. Saya mau maulid Nabi nih, tapi nyolong HP orang dulu, ya kan? Nanti dibeliin beras, dibeliin makanan, ingin ngadain maulid Nabi, tapi dapat nyolong, nggak boleh. Ya. Saya mau korupsi nih, ada nih keuntungan, tapi dengan cara korupsi buat bikin masjid, ya, bikin masjid, ya, bikin masjid dengan cara yang haram dulu. Apa saja yang haram, ya, ingat. Maka ini tidak ada pengaruhnya niat yang tadi itu, tidak ada. Niat ibadahnya tidak ada. Walaupun yang saya niat ikhlas lillahi ta'ala. Tapi karena dalam maksiat, maka tidak ada pengaruhnya. Seperti halnya kita mensucikan berak, kan? Kita mensucikan berak. Ya. Kita suatu hari berak, keras beraknya ini, ya. Lumayan ini buat kelereng nih, digosok aja, diamplas, dibikin butiran kelereng, gitu kan? Itu kan berak, itu najis, ya kan? Tapi kan saya cuci dulu, gitu kan? Meskipun dicuci jutaan kali, najis air itu tidak bakalan bersih, ya. Yang bersih itu barang suci yang terkena najis, baru barangnya, ya, bukan mensucikan najisnya, mensucikan barangnya, ya, dari najis, begitu. Kalau najis tidak bisa disucikan, ya, tidak bisa disucikan najisnya. Ingat, najis yang bisa disucikan itu kan cuma berapa? 2. Najis yang bisa disucikan itu, satu arak, gitu kan? Arak itu kan najis. Dibiarkan arak itu lama, ya, sehingga berubah jadi cuka, ya, berubah jadi suci. Yang kedua, apa?
kulit bangkai, bangkai domba, ya, atau bangkai sapi umpamanya. Nah, ada bangkai nih, dibuka aja kulitnya, nih gak keburu kepotong, ya, dibuka aja kulitnya, lalu disamak. Nah, maka berubah dari najis, dari hukum bangkai menjadi suci, berubah menjadi suci, walaupun tidak bisa dimakan, ya kan? Kalau urusan makan melihat kepada aslinya, ya, tapi dari sisi kesuciannya, ya jadi suci dia. Tuh. Ingat, tapi tidak bisa dimakan, tidak bisa, karena tadi aslinya bangkai. Ya, kalau tadinya dombanya disembelih dulu, ya suci semuanya dan bisa dimakan. Kulitnya bisa dimakan. Maka banyak dulu itu yang kalau mau lebaran hari raya lebaran Idul Fitri itu suka dulu banyak cerita, dulu suka bikin sop kulit bedug. Dan sop kulit bedug, kan bedug suka diganti biasanya baru, itu kan setahun sekali, itu kan. Dibuka dulu dari bedugnya, direndam itu dulu, itu berhari-hari direndamnya di kolam, gitu kan. Setelah itu baru digodok, gitu kan. Lama digodoknya, bisa 3 hari 3 malam tuh godoknya. Baru di sop, namanya sop bedug, gitu kan. Itu boleh, tapi kalau kulit bedugnya tadi ngambilnya dari bangkai, sapinya mati tidak disembelih dengan tata cara syara yang disahkan, itu hukumnya bangkai, sama dengan semua kulit-kulit binatang-binatang yang haram dimakan, ya. Semua kulit-kulit dari binatang-binatang yang haram dimakan, walaupun disembelih dulu, itu kan. Saya disembelih pakai Bismillahirrahmanirrahim, itu kan nyembelihnya. Nah, contoh nyembelih ular, nyembelih buaya, itu kan. Saya nyembelih dulu, disembelih dulu. Pakai Bismillahirrahmanirrahim nyembelihnya, ya tetap kulitnya bangkai, karena binatang tersebut binatang yang haram dimakan, ya. Maka yang haram dimakan itu matinya itu menjadi bangkai, bahkan anggota-anggotanya, ya, yang terpisah di masa hidupnya ya sama bangkai. Ya, anggota-anggota yang terpisah dari tubuhnya, bahkan anggota-anggota tubuh yang terpisah dari pokoknya, dari binatang yang halal sekalipun, itu tetap bangkai. Ada kambing kegilas kakinya sama mobil, patah, dicopotin aja kakinya, disop. Nah, enggak boleh, itu bangkai. Nggak boleh, itu bangkai, ya, bangkai. Ya. Ada yang dikecualikan, diantaranya yang dikecualikan bulunya, ya kan? Maka suka ada bulu domba Australia, itu kan dombanya masih hidup, bulunya diambil. itu dikecualikan, artinya tidak dianggap bangkai, ya. Lalu seperti gading gajah, ya kan? Ima gajahnya masih hidup, wa ima gajahnya sudah mati, diambil gadingnya, ya. Maka gadingnya tidak bisa disucikan. Yang bisa disucikan hanya kulitnya doang, kulit macan, itu kan banyak kan, kalau disamak jadi suci. Tapi cara
mensucikannya harus dengan bulunya semuanya dibersihin. Nah, karena bulunya tetap masih najis hukumnya, ya. Kalau dari bangkai, ingat, kalau dari bangkai. Kalau kita bawa ada azimah dari kulit macan umpamanya, tapi masih ada bulunya, dibawa sholat tidak sah sholat kita. Sholat bawa pipa gading gajah atau pipa dari tulang kura-kura. Ada yang pakai cincin dari tulang kura-kura, kan? Umpamanya itu tidak sah sholatnya karena bawa bangkai, ya. Ingat, itu tidak sah sholatnya, ya. Dicatat oleh kita. Nah, jadi jangan pakai ya gading-gading gajah buat pipa yang kayak gituan, jangan pakai. Kalaupun pakai umpamanya, tidak boleh air liur kita ini terus ya, basah kan, kena ke gading gajahnya, maka hukumnya jadi najis. Lalu air liur kita dimakan lagi sama kita. Jadi harus dilapisi lagi. Pas ininya dilapisi lagi, gitu kan? Hanya buat nempelin ini doang, rokok doang, tidak apa-apa. Tapi nanti yang jadi masalah itu ini ya, basah, ya kan? Kalau basah kena, tangan kita basah kena itu gading gajah, maka basahnya ini hukumnya jadi najis. Atau dibawa sholat sama kita, hukumnya jadi najis. Adapun kulitnya bisa jadi suci, kulit gajah kan disamak, asal di luar dalam dibersihkannya dengan bulunya, kan, luar dalam. Kalau yang dipakai sajadah dari kambing umpamanya, itu kan bulunya nggak dibersihin, kan itu mah bukan dari bangkai. Kambingnya juga disembelih. Nanti kalau kita udah bosen, itu dibikin sop sajadah namanya sop sajadah. Nah, itu kan bisa dibikin sop sajadah, itu enggak apa-apa ya. Itu bukan bangkai ya. Tapi kalau embeknya ini memang tadinya mati tanpa disembelih, kan bangkai, ambil kulitnya. Nah, kalau cara membersihkannya itu harus dengan bulunya itu mah. Ya, boleh dipakai sholat, boleh. Namun tidak boleh dibikin sop sajadah, tidak boleh nanti, kan? Karena tadi asalnya bangkai. Ya. Faham? Fahami oleh kita, fahami ya. Ditambah sedikit karena ada pertanyaan dari salah satu jamaah dan ini penting, ya kan? Mungkin ada yang belum paham ketika para ulama mengharamkan menjual belikan binatang-binatang seperti kucing haram jual belinya, kan? Anjing haram jual belinya, ular haram jual belinya, kera haram jual belinya, dan seperti sebahagian burung, contoh burung elang yang ada paruh-paruh gini, itu kan, itu haram jual belinya. Kayak apalagi ya, banyaklah gitu kan, yang paruh-paruh bengkok, yang gitu kan, yang ada cakaran-cakarannya gitu kan, itu haram dijual belikannya. Ini tapi kita bisa ngambil manfaat dengan cara tidak menjual burungnya, adalah dengan cara kita ganti bayar pengurusan. Itu mah bayar pengurusan. Saya sudah ngurus ini burung apa ini nih, contoh yang kayak ini elang, beo umpamanya. Nah, kita ganti pengurusan, silakan lah ya, bayar 10 juta umpamanya, dan boleh bayar pengurusan. Saya bukan jual burung ini, saya enggak, gitu kan, tapi pengurusan. Seperti juga
barang najis, tidak boleh dijual belikan. Tai embe gitu kan, kotoran-kotoran, tidak sah jual belinya. Jadi jangan niat jual beli itu ya. Ini bukan jual beli tai embenya, tapi ngurusinnya, ngumpulinnya, itu kan ini pakai kerjaan. Nah, nih silahkan, nah, 10 karung sekian umpamanya, kan? Boleh itu hatta anjing sekalipun ya boleh, ya, boleh. Asal jangan jual anjingnya, kan? Lalu juga alasan tidak boleh dijual belikan dikarenakan haram dimakan. Setiap yang haram dikonsumsi ya menurut syara maka haram dijual belikannya. Nah, pahami oleh kita. Tambahan ya, karena ada pertanyaan ini. Kembali kepada yang tadi, bahwasanya najis ain tidak bisa disucikan ya, walaupun berjuta-juta kali ya, tidak bisa. Makanya ya, ketika kita melakukan maksiat dengan niat ibadah, tidak ada pengaruhnya niat itu dalam maksiat, nggak ada ya. Ketika kita melakukan maksiat dengan niat ibadah, faman wafaqa, barang siapa orang yang mengakuri insanan kepada seseorang ala ghaibati muslimin, atas menggibah seorang muslim, wadda'a annahu yaksidu bidzalika, dan dia mengaku sesungguhnya dia melakukan itu, bermaksud dengan melakukan itu idkhalas sururi, memasukkan kebahagiaan ala qalbihi, kepada hati orang tersebut, fahuwa ahadul mubtabaini, bahwa dia adalah salah satu orang yang menggibah. Contoh ya, contoh seseorang, kita ketemu sama seorang, lalu dia menggibah yang lain, menggibah muslim, menceritakan kejelekannya ya. Kita ngakurin aja, artinya kita menyetujui ya, kita menyetujui, kita iya aja ya. Maksud kita apa? Ya, maksud kita ya agar dia bahagialah, gitu kan. Dia bahagia dengan menggibah yang lain, menggibah saudaranya muslim. Kan orang menggibah itu seneng ya kan, biarin aja supaya dia seneng aja gitu kan. Nah, dibiarkan. Nah, maka kita termasuk salah satu yang menggibah juga ya. Kita termasuk salah satu yang menggibah juga, walaupun niatnya kita idkhalus surur, membahagiakan dia agar dia senang aja, biarin aja dia menggibah ya, agar dia senang. Nah, maka kita termasuk yang menggibah juga. Itu tidak ada pengaruh dalam niat kita. Wa man sakata 'anil amri bil ma'rufi, dan barang siapa orang yang diam, dia anil amri bil ma'rufi, dari amar ma'ruf, wan nahyi anil munkar, dan dari nahi munkar ya.
Wada'a, dan dia mengaku annahu, sesungguhnya dia nawa, berniat dia bisukutihi, dengan diamnya tersebut, at-tawaqqiya, ya, dia berniat menjaga an kasri qalbil mubashir, dari menyakiti hati orang tersebut, gitu kan. Fahuwa syarikuhu fil izmi, maka orang itu dia adalah temannya di dalam dosa, join dalam dosa, ya, join dalam dosa. Ketika dihadapkan kepada situasi kondisi yang mana kita di saat tersebut harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, namun kita merasa kita menjaga perasaan dia agar dia tidak tersinggung umpamanya, ya, akhirnya kita diem aja. Tapi alasannya itu, diem itu alasannya supaya dia tidak tersinggung. Di alasannya, ingat, karena kalau orang diam dari amar ma'ruf nahi munkar dengan alasan-alasan yang mungkin alasan-alasannya membolehkan, ya, kepada kita untuk diam, itu tidak masalah. Ini kalau alasannya seperti ini karena saya menjaga perasaannya, ya, umpamanya kalau saya amar ma'ruf nahi munkar saat ini dia tersinggung, maka ketika kita diam saat itu, ketika termasuk orang yang berdosa seperti dia, ya, kita menjadi teman dia dalam dosa. Lalu wa idza ta'allaqat, dan jika bergantung an-niyatul khabithatu, niat yang buruk, bil amalit thayyibi, kepada amal yang baik, afsadathu, maka niat yang buruk itu merusak kepada amal yang baik tersebut, wasayyarathu khabithan, dan amal yang niat yang buruk itu menjadikan amal yang baik itu menjadi buruk. Kaman ya'malu as-solihati, seperti orang yang melakukan warna-warni amal soleh, wayanwi, dan dia berniat bidzalika, dengan melakukan amal-amal soleh tersebut, tahsilal mali wal jahi, berniat menghasilkan harta dan jabatan, ya, dengan cara melakukan amal soleh, tapi tujuannya adalah agar mendapatkan harta dan mendapatkan jabatan. Contoh seperti mana? Sengaja bikin gerakan dakwah, ya, dakwah, buka majelis taklim, atau sengaja menawarkan diri ke sana ke sini untuk jadi khotib Jumat, kan? Tapi tujuannya apa? Ya agar saya dapat amplop dari dari masjid ini kan lumayan. Kalau saya punya rotinan sebulan, berarti Jumat berapa kali, gitu kan? Jumat berapa kali itu kan? 4 kali Jumatan. Nah, kalau di masjid-masjid yang besar-besar kan lumayan amplopnya, agak gede-gede. Lalu kalau saya buka majelis salim, pokoknya sehari sekali aja. Kalau kali seminggu berapa? Berarti 30 hari sebulan kan? Kalau 30 hari sebulan, sekali berapa tuh amplopnya? Keliling setiap hari, sibuk ngajar, kan kelihatannya sama orang juga, wah hebat ini, sibuk ngajar di sana di sini, dakwah di sana di sini. Tapi sebetulnya niatnya, ini orang niatnya ini mau cari duit, niatnya itu, ya, niatnya mau cari duit, lumayan kan?
berapa majelis berapa itu kan, 1 bulan berapa, belum dari undangan-undangan tertentu gitu kan, dapat berapa gitu kan. Kalau musim Maulid Nabi apalagi rame kan, ya, jadi banyak undangan, amplopnya juga berapa, nanti Isra Mi'raj, lalu ada momen pernikahan biasanya Rayagung gitu kan. Itu kan, dihitung berapa, udahlah saya bisa minjem, bisa kredit apa, akor kan, berani kredit akor. Ke istrinya, mah silakan mah mau kredit apa itu kan, berani kredit itu kredit ini, kredit TV, kredit kursi, kredit karpet, kredit macam-macam, kredit ya. Masya Allah, karena suaminya udah ada apa, penghasilan tetap, seolah penghasilan tetap ini kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau niatnya seperti itu niat yang buruk itu merusak amal soleh itu dan menjadikan amal soleh itu menjadi buruk. Dohirnya dakwah, dohirnya ngaji gitu kan, tapi batiniahnya bangkai busuk itu, najis itu, bangkai busuk itu kan, bau sekali itu kan. Nah, kalau niatnya lillahi ta'ala, ini niatnya lillahi ta'ala, saya pesantren niatnya lillahi ta'ala, saya ingin dapat hidayah dari Allah, saya ingin menjadi hamba yang soleh, hamba yang sebaik-baiknya, hamba yang bisa mengabdi kepada Allah, yang dapat ridho Allah, cinta Allah. Saya ingin ma'rifat kepada Allah, yang mana ma'rifat kepada Allah tidak bisa kecuali dengan ilmunya. Saya pesantren, lalu setelah pesantren juga saya niat untuk memperkuat dan mengabadikan ajaran agama ini, dan juga saya ingin juga ikut serta dalam berjuang di jalan Allah, menyebarkan agama Allah ini kepada yang lain, menghilangkan kebodohan di hati yang lain, agar yang lain juga bisa mengenal Allah, agar yang lain juga bisa masuk surga, selamat dari api neraka. Mereka jadi orang-orang soleh kan? Niatnya seperti itu, dia dalam hati. Lalu setelah beres pesantren, lalu terjun di masyarakat kan? Terjun di masyarakat. Kadang masyarakat yang mendahului mengundang, yang meminta kan? Untuk mengisi majelis taklimnya, untuk mengisi masjid-masjidnya. Kadang mungkin dirinya bikin sengaja agar dakwah ini sampai, bikin karya itu kan, sengaja bikin rekaman itu kan, atau sengaja bikin majelis taklim baru di sana di sini, dia yang bikin, atau menawarkan diri ke masjid-masjid yang kelihatannya ini perlu pengarahan dalam agama ya, yang luas. Nah, kita masuk menawarkan diri, mungkin juga menawarkan ke TV, ke radio, atau masuk di koran-koran dan di majalah-majalah kan? Nah, setelah itu banyak orang yang menghormatinya, banyak orang yang memberi amplop kepadanya kan? Tapi dalam hatinya tidak terbersit itu semua, tidak terbersit itu semua, bahkan sengaja bisnis sendiri sengaja kan? Nah, bagaimana dengan keadaan seperti itu? Ini dohirnya sama dengan yang tadi, tapi hakikatnya jauh berbeda. Kalau yang tadi dohirnya saja yang baik ya, tapi hakikatnya buruk. Kalau yang kedua ini dohirnya baik, hakikatnya baik. Masya Allah kan? Dohirnya baik, hakikatnya baik. Nah, yang ini tidak boleh dianggap bahwa ngajinya ini cari duit, tidak boleh. Yang ini nggak boleh dianggap, ingat, bahwa maulid itu bisnis ya, sana sini kalau bulan maulid bisnisnya maju nih
Para ustadz, para kiai, para dai giliran bulan Maulid, bulan Rajab bisnisnya maju meningkat, ya. Tidak boleh dibilang begitu. Itu su'ul adab. Su'ul adab kepada ulama, su'ul adab, ingat, kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang ikhlas karena Allah. Kalau ditujukan kepada orang yang ya jelas-jelas dia mempublikasikan dirinya bahwa dia itu cari duit, boleh bilang orangnya saja. Emang ustadz yang ini mah bener nih bisnisnya naik nih kalau bulan Rajab, bulan Maulud. Kenapa kamu berani bilang begitu? Memang orang ini mah kalau sebelum acara aja harus ada DP. Belum acara harus ada DP, itu kan? DP. Nah, nanti kalau ternyata bayarannya kurang, menggerutu lagi nanti, nagih lagi, ngancem malah itu kan. Awas lo kalau ngundang lagi lo, itu kan. Allah. Nah, orang-orang seperti ini ya boleh silakan disebut seperti itu. Tapi kita kan tidak tahu niat orang itu seperti apa. Wallahu alam. Walhasil kita jangan berniat yang tidak baik. Dan walhasil kita harus benar. Yang kedua, kita harus baik sangka kepada semua orang, apalagi kepada para ulama. Fajtahid ya akhi, kamu harus berjuang ya, sungguh-sungguh wahai saudaraku, ya, antakuna niyatuka fi ta'atika maksuratan ala ibtigha'i wajhillah, dan seyogyanya niatmu, dan bagaimana niatmu itu harus berusaha berjuang agar niatmu itu dalam mencari ridho Allah semata. Dalam taatmu itu hanya mencari ridho Allah semata, tidak yang lainnya. Wanwi bima tata'atahu minal mubahati, dan niatkan kan oleh kamu dengan apa yang kamu lakukan daripada warna-warni hal yang mubah, ya, niatkan al-isti'anata ala ta'atillahi ta'ala, niatkan untuk kan bertaat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Nah, seperti yang tadi, ya, niat makan, niat minum, bisnis juga, nikah juga, niatkan kan taat kepada Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah. Poin-poin ibadahnya harus diketahui oleh kita. Wa'lam annahu yutasawwaru ayyajsami'a fil amalil wahidi niyatun kasiratun. Ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya bisa digambarkan berkumpulnya dalam satu amalan niat-niat yang banyak. Bisa ditaswirkan, bisa digambarkan satu amalnya tapi niatnya banyak kan. Wa yakunu lil amil likulli niyatin sawabun tamun, dan ada bagi yang mengamalkannya tersebut kan, bagi setiap niatnya dikasih apa? Ada ganjaran yang sempurna dari setiap niatnya. Misaluhu minat ta'at, misalnya contohnya daripada amalan-amalan taat, ayyan wiya bi qiraatil qur'ani munajatallahi ta'ala. Contoh, kita mau berniat mau baca Quran, niatnya apa? Niatnya munajat kepada Allah dengan bacaan kita ini. Fa innal qari'a munajin rabbahu, karena yang membaca Quran itu sedang munajat kepada Tuhannya. Wayanwi, dan niat juga istikhrajal ulumi minal qur'ani fa inna ma'dinaha fa innahu ma'dinuha. Niat juga membaca Quran ini ingin mau melahirkan berbagai ilmu-ilmu dari Quran ini, karena Quran itu adalah sebagai sumbernya ilmu. Wayanwi, dan berniat pula ketika baca Quran naf'al mustami'ina wal wasami'in, kan, memberikan manfaat
kepada para mustami'in, kepada para pendengar, ila ghairi dzalika, dan lain-lain minan niyati sholihatil hasanati, daripada niat-niat yang soleh yang baik. Tuh, ini salah satu contohnya. Wa mithaluhu minal mubahati, dan misalnya lagi sekarang dari amal-amal yang mubah. Atanwiya bil akli imtithara amri rabbika fi qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dengar dulu azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Kita mengazam akan sholat duhur pada waktunya sedikit lagi ya. Wa mithaluhu minal mubahati, dan misalnya daripada amalan-amalan yang mubah, contoh makan. At-tanwiya bil akli, seyogianya kamu berniat dengan makan itu imtithala amri rabbik, berniat melakukan perintah Tuhanmu. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian ya, dari baik-baiknya perkara yang kami rizkikan kepada kalian, yaitu daripada rizki-rizki yang baik, yang halal. Nah, ketika kita makan, minum, niat melakukan perintah Allah, makan yang halal, minum yang halal, satu, kan? Wa tanwiya bihi at-taqwiya ala taatillah, dan kamu juga hendaknya berniat dengan makanmu itu, niat kan, menguatkan tubuh untuk taat kepada Allah, kan? Untuk melakukan ibadah, semua ibadah yang membutuhkan tenaga ya, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, dua contohnya itu kita dapat pahala yang besar dari yang pertama, dari yang kedua dapat pahala lagi, padahal cuma makan, cuma minum, gitu kan. Lalu yang ketiga contoh watanwiya, kamu berniat juga at-tasabbuba ya, niat tasabbub, menggarap sebab fi istikhraji syukri minka, di dalam melahirkan syukur dari kamu li rabbika, kepada Tuhanmu. Idh yaqulu subhanahu, tatkala berfirman Allah, kulu mir rizki rabbikum washkuru lahu, makanlah kalian dari rizki Tuhan kalian dan bersyukurlah kalian kepada Dia, yakni kepada Allah. Nah, yang ketiga contohnya, saya makan mau apa nih? Ya Allah, saya niat ya, saya niat menggarap faktor penyebab ya, yang dengan sebab ini saya bisa bersyukur kepadamu. Contoh, kita makan, begitu kita makan contohnya, ini kan nanti kalau kita makan ini enak gak rasanya? Oh enak. Nah, nikmat itu nikmat. Nah ini makanan ini menjadi sebab kita untuk syukur. Nah, syukur ini kan bisa lahir dari apa? Dari ketika kita mendapatkan nikmat. Salah satu bentuk nikmat itu adalah makan. Makanan minuman yang kita makan, maka begitu kita makan, maka kita harus syukur. Nah, kita makan, sebelum kita makan berniat apa? Tasabbub. Apa? Menggarap sebab. Sebab apa? Nah, yang mana dengan sebab tersebut kita harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sebabnya itu, ya itulah makan. Itulah makan. Ya, dengan makan itu maka kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, rasa makanannya enaknya, rasa minuman enaknya, itu kan? Nah, jadi sebelum kita makan aja sudah berniat seperti itu. Niat menggarap sebab ya, dalam melahirkan syukur. Ya, syukur kepada Engkau. Nah, itu yang ketiga contohnya. Ya. Faqis ala hadzainil mitsalaini. Ayo, kamu kiaskan sekarang. Bandingkan sekarang ya, kepada dua contoh ini. yakni dua contoh. Yang pertama, contoh ketika kita melakukan satu bentuk amalan taat, gitu kan? Kedua, contoh ketika kamu melakukan satu bentuk amalan mubah. Tadi amalan taat ada beberapa niatnya, itu kan? Kalau bisa lebih banyak lagi. Nah, barusan dari contoh menjalankan amalan apa? Mubah, dari makan, minum, kan? Kamu sudah bisa berniat 3 macam niat contohnya. Ayo tambah lagi yang lainnya. Nanti kalau mau pakai pakaian kamu, ayo coba apa niatnya. Ketika mau pakai kopiah, apa niatnya.
mau pakai sendal apa niatnya? Ayo, mau masuk rumah apa niatnya? Mau keluar dari rumah apa niatnya? Lu mau kemana nih? Niatnya apa? Gitu kan? Padahal keluar dari rumah itu mubah. Saya sebetulnya mau ke warung, tapi mau apa nih? Ini kan mau ke warung, mau beli jajanan, minuman, makanan. Ini semua mubah. Agar jadi ibadah gimana tuh mau ke warung itu? Begitu mau keluar dari rumah, saya niat bersilaturahmi. Saya niat mencari ilmu. Niat memberikan faidah kepada yang lain, kan? Jika memungkinkan. Nah, niat mencari rezeki yang halal. Nah, lalu saya niat memenuhi kewajiban saya. Untungnya umpamanya mau memberi makanan minuman untuk istri, untuk anak dan sebagainya, atau untuk tamu, ya. Karena untuk menghormat tamu beli kue, beli apa dari warung, melakukan perintah Allah, ya, perintah Allah, memenuhi kewajiban kepada istri, memberi resiko kepada anak, membahagiakan orang lain dan sebagainya. Itu niatnya tuh seperti itu. Ada lagi niat, ada ke warung itu niatnya apa? Niatnya saya juga menjadi faktor penyebab dia mendapatkan rizki yang halal itu, yang punya warung itu. Karena saya beli dari dia, akhirnya dia mendapatkan rizki yang halal. Lalu apalagi niat menjalankan, gitu kan? Menjalankan ilmu jual beli dan yang Allah ajarkan dalam Quran, yang Rasulullah SAW ajarkan dalam hadisnya, ilmu jual beli. Nah, saya mau amalkan. Bagaimana amalnya kalau memang tidak jual belinya tidak ada, gitu kan? Mengamalkan ilmu jual beli. Udah banyak tuh niatnya, subhanallah. Nah, udah banyak niat membahagiakan orang yang jualan, gitu kan? Niat memenuhi kebutuhan hidup orang yang jualan untuk ibadahnya, ibadah keluarganya Allah. Banyak sekali dari satu amal, banyak sekali. Nah, sebelum keluar dari rumah, lihatkan dulu. Kita mau pakai pakaian, mau apa nih pakai pakaian? Mau apa pakai pakaian? Ayo niatkan dulu. Saya niat melakukan perintah Allah menutup aurat, kan? Lalu di samping itu kan menutup aurat dari pusar sampai lutut. Lebihnya apa, kan? Ini supaya menjaga muruah. Karena menjaga muruah itu diperintahkan juga. Jangan sampai hilang maruah, juga kan? Masa bubuligir, muruah, kan? Masya Allah. Lalu di samping itu saya niat apa? Menjaga kesehatan saya. Ini kalau kena angin nanti agar saya terjaga kesehatan untuk membangun ibadah kepadamu, untuk taat kepada kesehatan ini. Jaga kesehatan, kan? Dengan pakaian. Lalu apa? Niat menghormati yang lain. Ketika ketemu, kan? Berdandan menghormati yang lain. Menghormati sesama muslim, menghormati ahli ilmu, dan niat mengagungkan ilmu. Masya Allah, mengagungkan Quran dan sunnah yang dikaji, mengagungkan sholat, memuliakan masjid dengan pakaian-pakaian yang bagus. Allah, yang banyak kan niatnya, banyak kan niatnya. Subhanallah. Masih banyak lagi niat-niat yang lain. Banyak lagi niat-niat yang lain. Sengaja pakai sorban apa niatnya? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta niat memberi contoh kepada yang lain yang baik, silakan. Bukan untuk ujub, bukan untuk riya, tapi ini menjalankan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak cukup dengan hanya kata-kata saja, tapi yang lebih penting dengan uswah hasanah, bukan mauidhah hasanah, ya. Uswah hasanah lalu mauidhah hasanah. Nah, uswah hasanah kita dalam perilaku kita melakukan yang terbaik agar yang lain bisa mengikuti yang terbaik dari apa yang kita lakukan. Paham tidak? Semuanya niatnya baik.
Dan kalau niatnya lillahi ta'ala, wah udah pakai pakaian saja udah pahalanya melimpah. Nah, gitu kan? Amalnya sama, yang lain pakai pakaian seperti itu dan sama loh. Yang lain keluar masuk rumah sama, tapi yang satu menjadi ibadah dan Masya Allah melimpah pahalanya, dan yang satu nol, tidak ada pahalanya, hari-harinya nol, kan? Atau yang ada pahalanya hanya dalam ibadah saja, itu pun juga hanya sedikit pahalanya. Karena apa? Niatnya hanya sedikit niatnya. Allah, ini resep menjadi orang kaya, ya. Ini Imam Abdullah bin Al-Haddad, Masya Allah, memberi tahu kepada kita tentang resep menjadi orang apa? Orang kaya, agar kaya dengan pahala. Ya. Bagaimana resepnya? Seperti ini: fajazahullah khairal jaza anna wa anil muslimina ajma'ina khaira. Semoga Allah membalas beliau. Amin. Sudah memberi resep bagi kita agar kita menjadi orang yang terkaya, kan, kelak yaumul qiyamah. Semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan atas nama kita dan umat Islam semuanya. Bismillah, surah Al-Fatihah. Faqis ala hadzainil mithalaini ma'adahuma minat ta'ati wal mubahat wastaksir, perbanyak oleh kamu, min solihin niat, dan daripada niat-niat yang bagus, ya, niat-niat yang soleh, min solihin niat itu, ya, ya ini minan niyati solihat gitu asalnya, kan? Min solihin niat, daripada niat-niat yang soleh. Juhdaka, semampu kamu, usahakan sekuat tenagamu. Juhdu itu atau jahdu itu sebetulnya melampaui batas kekuatan, gitu kan? Artinya pokoknya habiskan segala kemampuanmu. Bagaimana agar kamu, ya, hari-harimu dalam ibadahmu dan dalam perkara yang mubah, ya, dalam hidupmu menjadi nilai ibadah yang luar biasa. Ayo berjuang sebetul-betulnya, sekuat tenagamu. Semoga, ya, ini menjadi doa dari beliau untuk kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi wa faqih ahlana wa qadri unsa wa dzakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum li wa fi'l